Tentu dengan mata telanjang dapat kita rasakan dan saksikan bersama bahwa sistem pemerintahan dan politik Indonesia dewasa ini tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Demokrasi Indonesia menyuburkan korupsi, sebab faktanya menunjukkan lebih dari 60% koruptor adalah politisi di parlemen maupun eksekutif. Bahkan korupsi terbesar, terjahat, dan luar biasa terjadi di era demokrasi saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak syukurlah saya bisa berada di webinar yang suatu forum yang luar biasa, forum guru besar. Ini ngeri-ngeri sedap bagi saya. Gitu. Apalagi yang menanggapi Sri Kandi kita, yaitu Prof. Siti Zuhro. Ini adalah guru saya gitu. Jadi kok nanggapi ya saya nggak bisa nanggapi, tapi mendukung dan melengkapi datanya saja gitu. Yang saya hormati Kang Profesor Didik Rahbini, juga penanggap lainnya Dr. Hamdan Julfa, Dr. Doli Kurnia Tanjung, Profesor Susi Dwi Ariyanti, dan moderator satu lagi Dr. Elmi Hajar Abra. Kemudian banyak lagi senior-senior saya di sini yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat malam. Menanggapi yang saya sampaikan oleh Prof. Siti Zuhro, saya sampaikan tadi bahwa beliau guru saya gitu. Tidak mungkin menanggapi. Begitu ya Prof? Mungkin masih mendengarkan. Terima kasih. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik Pak Jenderal. Ya. Apa kabar demokrasi? gloomy. Baik, sebelum kita menilai sistem demokrasi sampaikan lagi, maka sebaiknya kita melihat dulu realitas hari ini sebagai hasil dari penerapan sistem demokrasi hari ini, di mana sama-sama kita ketahui bahwa batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memuat bentuk negara Republik Indonesia dan sistem pemerintahan negara dengan pembagian kekuasaan, yaitu trias politika yang mengatur peran dan kedudukan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini hanya untuk memperjelas apa yang dikatakan oleh Profesor Si tadi. Dalam hal ini, keberadaan MPR menjadi unik karena merupakan perpaduan antara nilai-nilai lokal dengan demokrasi arah barat. Tampaknya founding father dan modern ini, daripada dikoreksi sama Prof. Siti lagi ini. Meskipun banyak yang belajar di Eropa, tetapi tidak secara mentah-mentah mengadopsi sistem pemerintahan Eropa, melainkan memadukan dengan watak dan karakter demokrasi original yang dijalankan masyarakat di seluruh Nusantara ini, yaitu musyawarah mufakat sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini, demokrasi ala Indonesia harus juga dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas sistem politik dan pemerintahan dalam mencapai tujuan bernegara sesuai amanah konstitusi tentunya. Lalu pertanyaan besarnya, bagaimana kondisi dan praktek berbangsa dan bernegara kita hari ini? Tentu dengan mata telanjang dapat kita rasakan dan saksikan bersama bahwa sistem pemerintahan dan politik Indonesia dewasa ini tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam prakteknya tampak jelas bahwa Presiden tidak lagi dikontrol oleh MPR, seolah-olah lepas tangan terhadap tanggung jawab dan amanah yang diemban. Sedangkan DPR atau Parpol yang jelas telah dilucuti kewenangan dan hak-hak konstitusionalnya, hanya berdiam diri karena bergabung dengan Presiden dalam koalisi kabinet yang gemuk. Sehingga dukungan DPR kepada Presiden hari ini sebesar 82%. Luar biasa. Kondisi demikian tentu saja tidak baik, terlebih diwarnai oleh politik biaya mahal akibat ketetapan threshold dalam pemilihan DPR dan eksekutif.
Sehingga timbullah kemudian kekuatan oligarki, penguasa dan pengusaha yang sama-sama punya kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi dapat disimpulkan sistem demokrasi Indonesia saat ini tidak efektif dalam mencapai cita-cita bernegara karena tidak cocok dengan sosiokultur dan alam pikir bangsa Indonesia yang sejati. Amerika menjadi negara besar, iya, karena sistem presidensialnya cocok dengan masyarakatnya, walaupun tidak melakukan pemilihan langsung. Inggris dan Jepang menjadi negara kuat juga karena sistem parlamenternya cocok dengan kondisi masyarakatnya, walaupun negara monarki. Juga Cina menjadi negara besar karena sistem komunisnya cocok dengan masyarakatnya. Nah, sedangkan tadi sudah jelaskan sama Profesor Siti bahwa presidensial threshold bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dalam pasal 6A ayat 2 tersebut tidak ada syarat presiden threshold. Antara lain isinya pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum. Tetapi saya tidak melanjutkan permasalahan undang-undang karena undang-undang ada yang menyampaikan pakarnya tersendiri. Tapi sebenarnya presidensial threshold yang 20% ini menjadi karpet merah mudahnya oligarki predator membiayai politik elektoral. Saya ulangi, untuk mendapatkan dukungan partai hingga 20%, pasangan capres-wapres memerlukan biaya yang sangat besar angkanya, sampai dengan triliunan. Berdasarkan data 9 triliun, karena tiap-tiap provinsi memerlukan 300 miliar. Dan kalau kira 34, 9 triliun, maka pasti calon-calon di Indonesia tidak ada yang punya seperti itu, kecuali oligarki. Dengan demikian, maka disinilah peran partai-partai untuk mencari oligarki, karena lebih melewat mereka. Jadi sebenarnya permasalahan ini adalah yang menentukan adalah para partai-partai. Dengan demikian, parahnya jika oligarki ini sangat predatoris, sehingga nasional interest, kepentingan nasional dan kepentingan rakyat seringkali diabaikan. Akhirnya Indonesia sebagai negara akan semakin terpuruk pada jurang kehancuran. Selanjutnya, yang saya katakan apa kabar demokrasi? Mari kita cek, apakah demokrasi ini di Indonesia benar-benar berfungsi. Kita lihat bahwa apakah Indonesia benar-benar berdemokrasi dengan benar? Ternyata skor indeks demokrasi Indonesia hanya mencapai 6,30%. Masih merah rapotnya. Kemudian apakah demokrasi benar mengangkat harkat martabat hak asasi manusia di Indonesia? Rapotnya masih merah, hanya 2,9%. Kemudian apakah demokrasi mensejahterakan rakyat? Ternyata tingkat pengangguran terbuka 18,03% pada Februari 2021. Kemudian ketimpangan sosial, rasio Gini sebenarnya 0,384 pada 2021. Apakah demokrasi membuat kebebasan sipil? Tidak. Ternyata skor indeks demokrasi Indonesia, saya ulangi, yang tadi 6,30% merah, berdampak juga pada skor kebebasan sipil Indonesia yang saat ini rapornya merah, 5,59%. Kemudian apakah demokrasi membuat kita bebas berinternet di Indonesia? Rapornya merah juga, hanya 49, merah juga. Demokrasi harusnya membuat tidak ada koruptor, karena betapa besarnya rakyat mengontrol. Tetapi demokrasi Indonesia menyuburkan korupsi, sebab faktanya menunjukkan lebih dari 60% koruptor adalah politisi di parlemen maupun eksekutif. Bahkan korupsi terbesar, terjahat, dan luar biasa terjadi di era demokrasi saat ini. Terbesar karena angkanya diduga ratusan triliun rupiah, terjahat karena dilakukan saat rakyat menderita di tengah sulitnya ekonomi dan ancaman kematian COVID-19. Justru menteri yang seharusnya melindungi korupsi bantuan sosial. Bahkan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron Maret 2021 menyatakan ada 429 kepala daerah hasil pilkada langsung yang terjerat kasus korupsi. Luar biasa. Demokrasi kita mundur karena presiden di bawah kendali kuasa oligarki. Pintu utamanya tentu melalui presidensial threshold yang 20%. Tetapi ini semuanya karena sistem, jangan menyalahkan hanya presiden saja. Sistem. Contoh yang dikatakan tadi, sekarang ini bahwa partai yang bisa mengusung presiden hanya satu, PDI Perjuangan, dengan perolehan kursi 128, pada syaratnya hanya 115 kursi. Kemudian hanya 3 partai yang bisa bergabung untuk mencalonkan, yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, karena 82%. Kalau akal-akalan saya 82%, maka yang bisa dicalonkan hanya 2. Kalau 1 kan tidak bagus. 2, karena untuk PKS dan Demokrat yang 54 kursi dan 50, nggak cukup. Jadi ya baku atur saja. Bayangkan inilah yang terjadi, jadi pembelahan sosial semakin hari semakin tinggi. Dan tidak dipelihara untuk persatuan, justru
makin dipilah lagi. Ini sangat berbahaya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi kita masih punya optimisme yang tinggi. Mengapa? Seandainya saja pemilihan pemerintah daerah dilakukan dengan baik tanpa ambang batas yang tinggi, bukan hanya popularitas saja yang menjadi tolok ukur, tetapi kualitas. Seandainya ada saja 350 bupati wali kota yang hebat-hebat, maka pasti bangsa ini akan hebat juga. Tetapi kalau begini-begini saja, ini sangat berbahaya. Pertanyaannya, apakah kita akan terus mempertahankan model demokrasi yang buruk ini? Lalu demokrasi apa yang sesungguhnya kita butuhkan untuk membuat Indonesia maju dan demokratis? Seperti Prof. Siti bilang, mari kita merenung tentang demokrasi kita sebagaimana yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Tetapi saya mengingatkan dari semua konsep-konsep sistem demokrasi, yang paling penting adalah moral dan semangat. Seorang pemimpin di daerah maupun di pusat harus selalu berpikir untuk rakyat, dan untuk rakyat. Karena dalam hal kekhawatiran terhadap penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, Mr. Supomo pada detik-detik akhir penetapan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membuat undang-undang yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, maka undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Itu yang kita lakukan dan kita rasakan sekarang ini. Solusi terbaik adalah kembali ke demokrasi khas Indonesia. Kita punya demokrasi khas Indonesia kok. Boleh saja. Demokrasi yang memadukan antara demokrasi barat dan demokrasi budaya politik khas Indonesia, yaitu musyawarah mufakat, seperti pada sila keempat Pancasila. Memadukan antara pemilu dan musyawarah dalam pemilihan pemimpin, election dan selection. Perlu kita renungkan bersama tentang solusi ini. Pertanyaan berikutnya, apakah kita hendak melanjutkan trial and error ini dalam pengelolaan negara ini? Seperti yang Prof sampaikan tadi, pada hematnya hal demikian merupakan tindakan gegabah, mendapat Prof, karena demi manuver para elit politik dan politisi akan dapat mengorbankan nasib bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang. Ibarat kanker, stadium 1 dibiarkan, 2 dibiarkan, 3. Oleh karena itu saya menyambut baik dan mendukung upaya serius untuk membuka ruang-ruang dialog seperti ini, dan semoga bisa mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan negara dan bangsa. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan, ada 3 negara yang sangat luar biasa saat didirikan berpegang teguh dan dilandasi oleh suatu tujuan yang sangat besar dan mulia. Ketiga negara tersebut adalah yang pertama Amerika Serikat, di mana dideklarasikan pada 1776. Beserta dinamika undang-undangnya tentunya yang mencari yang tepat berhaluan liberalisme dan kapitalis, telah menjadi negara adidaya di dunia. Yang kedua, Uni Republik Sosialis Soviet, didirikan 1922, berhaluan sosialisme komunis, tetapi akibat terlibat persaingan persenjataan dan ekonomi rakyat lemah, akhirnya bubar atau hanya bertahan 69 tahun. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Mungkin ini yang harus kita renungkan betul. Kita kembali ke demokrasi khas Indonesia yang tadi disampaikan. Demokrasi yang memadukan antara pemikiran demokrasi Barat dan khas Indonesia. Kalau tidak ikut-ikutan seperti Soviet nantinya. Ya, yang saya katakan mungkin kita harus kembali mengevaluasi dialog agar kita benar-benar memiliki demokrasi yang khas, demokrasi yang sesuai dengan kondisi terkini Indonesia. Dan dengan demikian, maka memadukan antara pemilu dan musyawarah dalam memilih pemimpin. Karena ini sangat-sangat menentukan. Kita berdagang saja, ada prakualifikasi, ada melihat bagaimana kemampuan teknis perusahaan yang akan tender, kemudian bagaimana apakah pernah mendapatkan kontrak yang sama, bagaimana organisasinya, bagaimana teknisnya, bagaimana kemampuan mengkoordinasikannya. Setelah itu lulus baru masalah komersialnya. Ini memimpin suatu negara hanya mengutamakan popularitas saja. Yang saya katakan tadi, seandainya saja ada 350-an kepala daerah yang benar-benar berkualitas berdasarkan merit system, mempunyai pengalaman, saya pikir ini akan bisa membuat bangsa ini semakin hari semakin maju. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih atas kesempatan ini dan terima kasih juga wawasan yang diberikan oleh Prof. Ezi Zuhro tadi. Semoga kita mendapatkan solusi yang terbaik buat bangsa, buat pemuda kita, buat anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Mari kita renungkan bersama-sama hal ini semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.